Tuhan kami. Kami dengan penuh sukacita mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Kami mau menyatukan pikiran kami dengan firman-Mu. Kami mau menyatukan hati kami dengan firman-Mu. Kami menyatukan hidup kami dengan seluruh kehendak-Mu dan agenda-Mu. Kami tidak punya agenda pribadi. Kami sudah selesai dengan jiwa kami, dengan sakit hati kami, dengan emosi kami. Kami selesai Tuhan. Roh Kudus di dalam diri kami, ambil alih. Dan kami mau menurut kepada setiap ketetapan-Mu, pada setiap firman-Mu, dan ubahkan kami menjadi sama seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, lembutkan hati kami, Roh Kudus ambil alih di tempat ini, jamah setiap kami. Kami mengikat setiap roh-roh jahat yang berusaha untuk mencuri kebenaran firman Tuhan atas umat-Mu di tempat ini. Kami ikat, kami patahkan, dorong keluar dalam nama Yesus. Roh Kudus ambil alih, selamatkan kami, selamatkan jiwa kami, lembutkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Silakan duduk, shalom. Yang baru muncul hari ini atau baru ada di tengah-tengah, angkat tangan. Yang baru ya? 1, 2, 3. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Bu Ana. Dari keluarga kerajaan surga. Kami terhubung dalam sebuah persekutuan doa, bukan gereja. Karena gereja sudah banyak. Pekerjaan saya adalah mendampingi jiwa-jiwa supaya mengalami Tuhan. Gereja sudah banyak, kami tidak bikin gereja. Kami membuat persekutuan doa. Jadi kalian semua nanti kalau sudah keluar dari sini, bergabunglah dengan KKS, Keluarga Kerajaan Surga. Setiap hari kita belajar firman dan mengalami Tuhan. Oke, hari ini kita diberi tema dari gereja memiliki roh yang berbeda seperti Kaleb. Bilangan 14 ayat 24. Bilangan 14 ayat 24. Kalian yang di belakang bisa dengar suara saya? Bisa ya? Tetap mengikuti. Bilangan 14 ayat 24. 2, 3. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Saudara, ini ayatnya keren banget. Ini keren banget. Kalau hari ini jiwamu, pikiranmu, perasaanmu mau disatukan dengan firman Tuhan, kalian itu masuk ke dalam dunianya Tuhan meskipun masih hidup di bumi. Nangkat enggak? Nah, enggak nangkat. Angkat. Ulang. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa. Jiwa tadi isinya apa? Pikiran, perasaan, keinginan, emosi, ya kan? Ada di dalam dirimu, punya jiwa. Jiwanya itu lain. Kenapa jiwanya lain? Ia mengikuti akunya huruf besar, mengikuti firman Tuhan sepenuhnya, enggak 50-50. Apa cirinya 50-50? Kamu percaya firman, tapi kamu dengar nasihat orang yang tidak percaya, kamu juga percaya. 50-50. Namanya suam, dimuntahkan. Namanya dia tidak mengalami Tuhan. Harus yang sepenuhnya. Makanya 40 tahun itu cuma 2 yang masuk ke tanah perjanjian. Tapi hambaku Kaleb, karena lain jiwanya, pikiran, perasaannya mau disatukan dengan firman, dan ia mengikuti aku Tuhan dengan sepenuhnya,
Bagaimana hari ini saudara mengikuti Tuhan dengan sepenuhnya? Di dalam dirimu ada Roh Kudus. Dan Tuhan sudah sediakan perjanjiannya di dalam Alkitab. Ini adalah perjanjian Tuhan kepada kalian semuanya, kepada saya. Kalau saudara hidup di dalam perjanjian dengan Tuhan, saudara jadi miliknya Tuhan. Dan saudara mengalami semua yang Tuhan sudah sediakan. Saya ngomong kayak gini mungkin sudah ribuan kali. Tapi lihatlah, duduk sama duduk di sini dari tahun berapa ya saya ada di sini, ngomong saya tuh nggak pernah berubah sama. Tapi saudara tahu nggak, beberapa waktu yang lalu lulusan dari sini, dari Gedung Mani, telepon saya baru seminggu yang lalu, telepon saya, dia ngomong kayak gini, Ibu, kalau Ibu punya koneksi, tolong saya dikasih kerjaan, apa saja boleh. Oke. Tapi Ibu tahu nggak? Kalau sampai hari ini saya tidak mendapatkan pekerjaan, saya bisa balik lagi seperti dulu jualan narkoba. Berarti dengar firman bertahun-tahun. Saya sepertinya tahu dia itu sekitar 7 tahun ke atas lah, baru keluar. Berarti apa? Jiwanya tidak berubah loh. Walaupun setiap hari dengar firman, betul nggak? Kamu tuh mengabaikan gitu loh, menolak setiap firman disampaikan. Kamu menolaknya di mana? Pikiran, jiwamu. Contoh, saya sudah seringkali ngomong, bagaimana kamu menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada dengan mengucapkan firman loh? Betul nggak? Firman tentang berkat, Ulangan 28 ayat 1 sampai 14, ucapkan, oh kalau aku baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahku, maka diberkatilah aku. Bahkan sebelum kebutuhan itu datang, berkat itu sudah disediakan bagi Tuhan. Aku akan diangkat menjadi kepala bukan ekor, semakin naik bukan turun. Makanya meskipun suami saya pensiun, saya tidak turun. Berkatnya terus naik. Berkat jangan kamu hitung pakai uang saja. Damai sejahtera, sukacita, kebaikan Tuhan, penyediaan Tuhan. Naik terus. Mengalami Tuhan lebih lagi. Tapi ketika orang itu disampaikan firman, pikirannya kan tertuju pada dompetnya yang kosong loh. Betul nggak? Pikirannya tertuju pada masalah yang sedang dihadapi. Sehingga pikirannya ini kayak masalahnya lebih besar daripada Tuhan yang kamu sembah itu loh. Itu loh yang membuat kamu tidak mengalami Tuhan. Nih, kayak Pak Markus. Aku sudah bilang, kamu tuh udah dikasih biji mata yang baru. Kornea itu sudah ada. Betul enggak? Saya di sini bawa pelihat loh, dia bisa ngelihat anak kamu. Loh, nek saya sendiri saya ngomong kan kamu nggak percaya. Ada 2 orang ngomong yang sama loh. Itu kornea itu benar-benar dikasih loh. Kok bisa begitu? Lah kan Yohanes 15 ayat 7 ngomong gini, kalau kamu percaya kepada firmanku, firmanku diam di dalam kamu, kamu diam di dalam firmanku, mintalah apa saja maka aku akan memberikannya kepadamu. Yohanes 15 ayat 7. Ngomong kayak gitu toh? Nah sekarang ada orang, anaknya bapak di surga, namanya Markus, itu anaknya bapak di surga, uang namanya Markus, butuh mata, lah kan aku minta. Yohanes 15 ayat 7. Ini kalian itu pakailah pikiranmu tuh untuk melogika firman gitu loh, masuk akal ya, oh iya gitu loh. Logikamu tuh jangan kamu pengaruhi dengan apa yang kamu rasakan, yang kamu lihat dengan matamu. Harus kamu selaraskan dengan firman Tuhan. 14, bukan 7. Lemot ya? Yohanes
15 ayat 7. Coba dibuka Alkitabmu. Kalian kalau kesini jangan nggak bawa Alkitab dong. 15 ayat 7. Kenapa? Ora iso. Pak, tolong dibacakan 15:7. Cesa mana Cesa? Jangan hilang, Ces. Cesa mana? Kamu pakai mic dibacakan. Yohanes 15 ayat 7. Dan firmanku diam di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Bapak minta mau bebas. Minta Tapi saya nggak percaya kalau saya bebas. Ya, yang ketidakpercayaanmu itu yang membuat kamu tidak bebas. Tapi ada yang namanya engkau tetap berada di tempat ini karena hatimu itu belum selesai. Hatimu harus menjadi seperti yang Tuhan mau. Kalau hatimu masih sombong, congkak, kamu masih merasa punya power, di luar Yesus kamu tuh nothing kok. You mesti nyatu dengan Yesus, nyatu dengan firman. Setelah engkau memiliki hati yang seperti yang Tuhan mau, kamu menjadi satu dengan firman, mintalah apa saja. Saudara, saya nggak ngapusi. Saya ini habis ulang tahun. Setiap kali ulang tahun saya selalu minta hadiah yang istimewa dari Tuhan. Ya, kemarin 24 April saya ulang tahun kasih tahu nggak ya? Nggak usah. Sudah tahu kan umur saya? Sudah. Saya minta hadiah istimewa. Tuhan, aku mau ulang tahun, aku minta hadiah istimewa. Kan biasanya setiap kali aku ulang tahun Tuhan kasih hadiah aku istimewa. Oke. Tapi saya udah lupa dengan permintaan saya. Saudara, saya tetap pelayanan seperti biasa, pergi ke Nusa Kambangan tanggal 18, terus kemudian tanggal minggu berikutnya saya pelayanan di Bandung dan di Jakarta. Nah, waktu di Bandung, harusnya HPL anak saya hari perkiraan lahir itu tanggal 27 April. Ya, saya kan santai-santai dulu, pelayanan dulu di Bandung 2 hari. Ini logika manusia, 2 hari. Nah, waktu sudah pelayanan di Lapas Bandung, tidak ada berita apa-apa, aman, pikir saya toh. Besoknya pagi-pagi jam 3 pagi anak saya berkata, Ibu, aku sudah bukaan 1. Dia melahirkan normal, nggak sesar, normal, bukaan 1. Wow, karena saya jarang menemani anak saya, otomatis saya harus segera kabur ke Jakarta. Jadi pelayanan di KKS Bandung itu saya serahkan mereka, tolong di cover, saya ke Jakarta. Saya masih belum ngeh loh. Karena orang bilang, Bu, nek bukaan 1 tuh masih lama, bisa 7 hari lagi baru lahir. Tapi saya diem. Saya masih nunggu, ada apa Tuhan, gitu kan. 23, bukaan 1, tak ajak jalan-jalan ke mall, masih kuat. Saya harap segera membuka jadi 4, 5, enggak buka-buka, cuman 1. Teman-teman ngomong, masih lama Bu, itu bisa 7 hari lagi. Diam, saya tidak mengaminkan. Besoknya, tanggal 24, saya harus pelayanan di Mitsubishi, di kantor Mitsubishi Kramayuda 3 Berlian. 24, pas ulang tahun saya. Saya dikabari anak saya, Bu, sudah pembukaan 5. Berarti saya jam 10 tuh harus, jam setengah 12 harus pelayanan di Mitsubishi. Ini anakku sudah pembukaan 5. Saya cuman diam. Tuhan, iki piye? Terus Tuhan bicara gini, ada banyak anak-anakku menunggu firmanku di Mitsubishi. Pergi ke Mitsubishi. Saya pergi. Saya tinggalin anak saya yang sudah pembukaan 5, yang sudah aduh sakit. Terus orang-orang tuh masih bilang, oh masih lama.
Itu prosesnya masih lama. Tanggal 24. Setelah pulang dari pelayanan di Mitsubishi, saya kembali, baru pembukaan 8. Udah kesakitan luar biasa. Saya disuruh keluar sama dokternya, dan jam 3 sore, 3:20, cucu saya lahir di hari ulang tahun saya. Yohanes 15 ayat 7 terjadi nggak? Terjadi nggak? Minta apa saja, aku akan memberikannya kepadamu. Markus, aku udah minta lu, kamu dikasih mata yang baru. Tapi kan pikiranmu tuh membatasi kuasa Tuhan. Bu, saya sudah daftar operasi, udah diatur sama dokter, saya harus operasi. Nah, itu yang suka membatalkan kuasa Tuhan. Apa? Jiwa, pikiran, perasaan. Kamu sangat dipengaruhi dengan apa yang kamu rasakan, yang kamu lihat, yang kamu dengar dengan panca inderamu, mempengaruhi jiwamu. Itu mencetak jiwamu menjadi duniawi. Ngerti? Tapi kalau jiwamu ini dipengaruhi oleh firman Tuhan, kamu dituntun oleh roh. Hidup dituntun oleh roh. Paham? Makanya Galatia 5 ayat 19 dari ayat 16 itu. Kalau kamu mengikuti Roh Kudus, kamu tidak akan mengikuti daging. Sesimpel itu. Tapi kan orang itu gini loh, aku ini ada dosa perzinahan, aku tuh onani terus, aku ini pornografi terus, aku ini nonton yang jorok-jorok terus. Kamu berjuang untuk tidak menyentuh itu susah loh. Padahal sesimpel kamu baca firman, kamu sedang menghadirkan terang di dalam dirimu. Lama-lama roh perzinahan itu hilang. Semudah itu. Sama seperti di ruangan ini, kalau malam gelap, kamu kan nggak usah teriak-teriak, "Hei, terang datanglah," nggak usah. Ini loh, colokan nih, dipencet kan nyala atau lampunya. Sama. Bagaimana engkau menghadirkan terang di tengah-tengah kegelapan jiwa? Baca firman, satukan pikiranmu dengan firman. Engkau menghadirkan terang di dalam pikiran. Di sini paham? Orang yang mau menyatukan pikirannya dengan firman, dia masuk ke dunianya Tuhan. Waktu dia masuk ke dunianya Tuhan, semua sudah disediakan. Kamu dosa sudah diampuni. Kamu butuh makanan, bapamu udah ngomong, burung pipit aja aku pelihara, apalagi kamu. Terus kenapa orang itu masih sampai saat ini susah cari kerjaan? Pikiran kecantol, nek jualan narkoba paling gampang dapat uang. Pikiran. Sampai sini saudara paham? Saudara bertahun-tahun di sini, kalau jiwamu, pikiranmu, hatimu nggak berubah, percuma. Lu ngabisin waktu. Sementara Tuhan punya agenda yang baik sekali atas hidupmu. It's okay kalau kamu tersandung di tempat ini, tidak apa-apa kok. Siapa tahu engkau ada di tempat ini untuk menginjil banyak orang di luar sana yang butuh Tuhan lewat hidupmu. Memang harus penginjilannya di penjara kok. Nggak apa-apa. Yang penting engkau mengerjakan agenda Bapa. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 coba. Saya berdoa situnya bisa. 1 Timotius 2, 3 dan 4. Saya saja pergi. 1 Timotius 2, 3 hadisnya. 2, 3. Itulah yang baik hanya berkenan kepada tujuan kita yang menghendaki supaya ayat ini mengatakan
Kamu tahu nggak kehendak Tuhan atas hidupmu? Tahu nggak kehendak Tuhan atas hidupmu? Agar saya diselamatkan. Dan agar semua orang yang melihat saya melihat juru selamat saya. Dan agar saya memperoleh pengetahuan akan firman Tuhan. Nggak muluk-muluk kok. Loh, orang yang di luar sana yang sedang mengkhianatimu, yang sedang menipumu, belum tentu diselamatkan kalau jiwanya tidak disatukan dengan firman. Betul nggak? Kan lebih mujur dirimu di sini toh, diajari firman. Betul nggak? Sekarang bertanya, saudara sendiri bertanya, Tuhan, apa kehendak-Mu atas hidup saya? Jawabannya Tuhan berkata, agar kamu diselamatkan. Dan agar kamu mengetahui kebenaran. Wes itu tok kehendak Tuhan. Kamu harus melakukan agenda itu. Kalau hatimu masih pahit, kamu belum tentu diselamatkan. Di neraka itu terlalu banyak orang Kristen. Tahu firman tapi tidak mau mengampuni. Tahu firman tapi tidak menjadi pelaku firman. Terlalu banyak orang Kristen di neraka. Di hari ini, saudara ngerti apa kehendak Tuhan? Kenapa saya harus mengalami hidup seperti ini? Agar kamu diselamatkan. Agar kamu mengetahui kebenaran. Bilangan 14 ayat 24. Memiliki roh yang berbeda seperti Kaleb. Bangsa Israel setiap hari melihat manifestasi dari keberadaan Tuhan lewat tiang awan, tiang api, dan setiap hari langit terbuka, ada mana jatuh, dan ada burung puyuh memberi makan mereka. Setiap hari melihat mujizat. Tapi cuman 2 yang masuk. Yang lainnya mati karena sungut-sungut, mati karena menyembah berhala, mati karena macam-macam. Ngerti ya? Ini bicara apa toh? Kita hari ini loh. Setiap hari disampaikan firman Tuhan sama hamba-hamba Tuhan. Betul nggak? Setiap hari kamu masih bisa bebas membaca Alkitab. Betul nggak? Setiap hari kamu merasakan bahwa Roh Kudus itu menegur kamu. Roh Kudus diam di dalam kamu. Betul nggak? Roh Kudus itu belum undur dari kamu loh. Kamu nggak murtad kok. Kalau kamu murtad, kamu nggak ada di sini. Artinya Roh Kudus masih diam di dalammu. Setiap hari ngalami Tuhan, kebaikan Tuhan. Tapi mereka nggak bisa masuk tanah perjanjian. Karena apa? Jiwanya. Perhatikan ayat ini. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Perhatikan ayat ini. Tuhan berkata, jiwanya Kaleb lain. Kaleb mengikuti Allah, Allah adalah roh. Jadi Kaleb dituntun oleh roh Allah. Bu, bagaimana sekarang saya dituntun oleh Allah yang adalah roh? Ya kan pertanyaannya? Kan tadi Roh Kudus diam di dalammu toh? Dia berbicara kepadamu, cuman kamu tuh nggak mau dengar. Oke? Terus Yohanes 6 ayat 63. Nah, ini pasti yang ngikuti saya pasti hafal ayat-ayat ini. Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah firman Tuhan ini, roh dan hidup. Kamu percaya menyatukan hati dan pikiranmu dengan firman Tuhan ini, kamu hidup dituntun roh dan hidup. Ekonomimu hidup, kesehatanmu hidup, keluargamu hidup, pekerjaanmu hidup, pelayananmu hidup, semuanya hidup. Enggak ada yang miskin.
Nggak ada amin. Memang susah sih dikasih tahu. Nggak ada amin toh. Telat. Saudara, hampir setiap hari saya mengalami kebaikan Tuhan. Tapi kalau saya menceritakan, nanti kalian bilang saya sombong. Tapi firman Tuhan itu ya dan amin. Sekarang terserah kalian mau percaya apa enggak. Tugasmu menyatukan pikiran dengan firman Tuhan. Percaya penuh. Misalnya, kalau dibilang tubuhmu adalah bait Allah, itu firman toh? Ya, barang siapa merusak tubuh Allah, dia akan berhadapan dengan Tuhan, ya toh? Terus mau rusak pakai narkoba. Berarti kan kamu nggak sepakat dengan firman toh? Betul nggak? Karena pikiranmu berkata, aku stres, aku butuh flying, butuh kayak gitu kan? Betul nggak? Betul nggak? Aku butuh income, aku butuh ini, pikiran. Sementara firman Tuhan berkata, berkat itu datangnya dari Tuhan, bukan dari narkoba. Tapi tetap tidak percaya toh. Makanya dibilang, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Kalau hidupmu dikuasai oleh daging terus, kamu sedang mempersiapkan diri OTW kepada kebinasaan. Ini keputusan. Saya sudah memberitahu. Sekali lagi, Kaleb dibawa masuk ke negeri perjanjian. Posisi Kaleb itu masih di bumi, tapi Kaleb menikmati janji Tuhan. Kaleb memasuki dunianya Tuhan. Ya. Kenapa orang tadi yang saya ceritakan dia mengalami kekeringan? Kenapa? Kenapa dia mengalami kemiskinan? Sampai dia memutuskan kalau sampai hari ini saya tidak dapat pekerjaan, saya balik lagi jualan narkoba. Kenapa? Pikirannya tidak mau disatukan dengan Terus Bu, bagaimana menciptakan berkat? Kan gitu toh? Yesaya 59 ayat 21. Yesaya 59 ayat 21. Yesaya 59 ayat 21. Dua, tiga. Inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dan sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan pakai mulutmu untuk menciptakan sesuatu. Jadi lidahmu harus dikuasai oleh firman. Ngucaplah firman. Kamu sedang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Roma 4 ayat 17. Kalau mulutmu tidak ada firman, you nothing. Kamu tidak menciptakan sesuatu. Makanya berdoalah memakai firman. Roma 14. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ucapkan berkat. Doakan, deklarasikan. Hatimu percaya, pikiranmu menyatu dengan firman. Kamu menciptakan kemakmuran atas hidupmu sendiri. Bu, tapi saya tidak butuh kemakmuran karena saya masih ada di lapas itu 3 tahun, jadi hidup saya dipelihara. Salah. Kamu mesti latih mulai dari hari ini supaya ketika engkau keluar kamu nggak bingung karena kamu sudah memiliki lifestyle itu. Paham ya? Paham ya? Yang paham kamu akan mengalami. Amin. Jadi kenapa
terjadi kekeringan seperti itu tadi? Karena mereka mengikuti arus dunia. Arus dunia berkata, sulit ekonomi, maka hidupnya dia harus masuk ke dunianya Tuhan, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada lewat lidahnya. Oke, Yosua 1 ayat 8. Jadi dua orang yang berbeda itu adalah Kaleb dan Yosua. Yosua itu hidupnya terus memandang kepada Musa, dan Musa itu adalah orang yang karib dengan Tuhan. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan. Bagaimana supaya kamu berhasil dan beruntung? Lidahmu mengucapkan firman siang dan malam. Engkau sedang menciptakan sesuatu. Ayat terakhir. Saya tahu kalian sudah gelisah. Padahal saya masih mengajarnya banyak loh. Zefanya 3 ayat 12 sampai 20. Ini terakhir. Kalian masih kuat? Wah, tapi nguap. Zefanya 3 12 sampai 20. Saudara? Aduh, Tuhan Yesus tolong saya. Firman yang di Alkitabmu itu adalah perjanjian Tuhan. Oke? Hiduplah di dalam perjanjiannya Tuhan, maka engkau akan mengalami janji-janjinya. Caranya bagaimana? Tinggal engkau percaya, pikiranmu percaya. Ya? Yuk, 2, 3. Suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, bukan pada uang, bukan pada jabatan. Perlindunganmu hanya pada Tuhan. Kalau engkau masih sombong, berkeras, perlindunganmu pada jabatan, pada uang, kamu masih lama tinggal di sini. Bertobat. Kalau engkau mau segera keluar dari sini, perlindunganmu hanya di dalam Tuhan. Sebab dia tidak mau diduakan. 13. Yakni sisa Israel itu, mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong dalam mulut mereka. Tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Terus, bersorak-soraklah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman jatuh atasmu, telah menebus binasa musuhmu, menebas. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Amin. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau di dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang bincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan seluruh bumi. Amin. 20. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaan di depan mata mereka. Saudara, kalau hari ini engkau terpaksa ada di tempat ini, Tuhan sedang memproses hidupmu. Izinkan
Dia sedang memulihkan keberadaan. Dan dia akan membersihkan namamu. Itu janjinya. Itu janjinya. Saudara tinggal percaya saja. Dan ketika engkau sudah nyatu dengan firman, kamu bisa minta apa saja kok. Dengan catatan hatimu itu sudah selesai. Kamu tidak sombong lagi. Kamu tidak angkuh lagi. Kamu tidak keras lagi. Kamu mudah diajar, mudah dibentuk, mau berubah. Supaya apa? Dia, Bapa, Putra, dan Roh Kudus diam di dalam kamu. Waktu dia diam di dalam kamu, siapapun yang berjumpa dengan kau, meskipun kau masih di penjara itu, mereka akan lihat Yesus di dalammu. Itu agendanya Bapa atas hidup. Saudara jangan keras hati, jangan angkuh, bertobat. Tuhan memberkati. Kasih tepuk tangan. Di tangan kalian masing-masing sudah ada tubuh dan darah Yesus. Dia mengampuni dosa. Dia menerimamu sebagai anaknya. Segala dosa dan pelanggaranmu, kalau hari ini engkau mengakuinya, Tuhan sudah nggak punya file dosa. Dia mengampuni semuanya supaya engkau kembali menyatu dengan Bapa di surga. Hari ini akui dosa, akui bahwa engkau butuh Tuhan, bahwa ternyata di luar Tuhan kamu nothing, kamu tidak bisa lakukan apa. Karena dia adalah pemilik segala kuasa otoritas di bumi dan di surga. Semua keputusan hakim ada di tangan hakim di atas hakim, yaitu Yesus Kristus. Saudara harus menyatu dengan firman. Jangan sombong, jangan keras hati. Satukan hatimu, satukan pikiranmu dengan firman. Akui dosa, rendahkan dirimu. Izinkan dia tinggal di dalammu. Dan kau akan menikmati semua yang Tuhan sudah sediakan. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikuti jalannya. Tubuhnya dipecah-pecah di atas kayu salib supaya tubuhmu dijadikan sebagai bait Allah, bukan tempat roh jahat, bukan tempat roh sakit penyakit. Tubuhnya dipaku di atas kayu salib supaya tubuhmu diberi tubuh kemuliaan. Tempat roh Allah diam di dalam tubuhmu. Darahnya tercurah di atas kayu salib, mengampuni segala dosa dan pelanggaran, supaya engkau disatukan kembali dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nikmati segala kebaikan Tuhan. Alami firman-Nya, alami janji-janjinya. Dosamu sudah diampuni lewat tubuh dan darahnya, dan hari ini engkau menyatu kembali dengan Bapa, Putra, Roh Kudus. Lidahmu mengucapkan firman, engkau menjadi anak Allah, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada dengan berfirman, sama seperti Bapamu berfirman, dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah hidupmu yang sudah didamaikan dengan tubuh dan darahnya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, bahwa tubuh dan darahmu menyucikan hidup kami, dan hari ini kami menyatu kembali dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Inilah tubuh Yesus, inilah darah Yesus, makanlah, minumlah. Ucapkan syukur, tutup matamu. Engkau sendiri dengan Tuhan, Dia ada di sini. Tuhan ada di sini, dan Dia sudah sangat rindu menunggu engkau, mengizinkan Dia diam di dalam tubuh. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hatimu kepada umat-Mu di tempat ini. Seberapa mereka bisa percaya, urapi Roh Kudus,
agar mereka mengalami semua janji-janji-Mu. Dan biarlah mereka hidupnya dipulihkan kembali, disatukan kembali dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari katakan bersama-sama, Tuhan Yesus, berikan aku hati yang baru, hati yang mau taat, mudah diajar, mudah dibentuk, mau berubah. Berikan aku pikiran Kristus. Aku mau menyatukan pikiranku dengan firman-Mu. Jamah aku Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tangan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Dengarkan saja firman Tuhan. Ojo krungu suarane liya, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja firman Tuhan. Pasukan semongko tarik sih. Ojo susah bro, ojo lembut sis. Susah yang urip iku ngundang pikiran. Ayo guyu bro, ayo besem sis. Biar mungkin firman